jatuh pingsan, semaput. Dengar kambingnya bangkai, kambingnya tidak bisa dimakan, semaput. Orang-orang bingung, cerita, ya sudah, kalau gitu kita ganti saja. Beliau mau minta 1, 2, 10, 20, kita belikan yang baru. Kita ganti yang baru. Kita belikan kambing lagi, yang baru, yang sehat, yang gemuk. Ketika beliau siuman, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar ditanya, ya Syekh, kenapa engkau sampai bersedih seperti itu? Cuma kambing 1. Tidak harus sampai semaput, masuk kehilangan kambing sampai semaput, masuk kehilangan kambing sampai pingsan. Apa jawaban Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Bar, Pak? Beliau mengatakan, saya tidak sedih karena kambing saya yang hilang, tapi saya memikirkan, saya takut, saya rawat hidup saya ibadah kepada Allah, saya taat kepada Allah selama ini, sebagaimana saya rawat kambing itu sampai gemuk, ternyata gara-gara akhir yang buruk, meninggal dalam keadaan jadi bangkai. Saya takut walaupun saya sudah ibadah seperti ini, walaupun saya sudah mujahadah, ternyata kalau bisa terjadi di akhir hayat saya, Allah jadikan saya meninggal dalam su'ul khotimah. Itu yang membuat gue pingsan. Hadirin rahimakumullah. Amal ibadah hebat, tapi tidak pernah merasa sesuatu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, salah seorang syekhul Islam di zamannya, ayahanda dari Habib Salim Asy-Syatiri, yang muridnya tersebar di Indonesia, di Afrika dan lain sebagainya. Bahkan para seorang wali mengalir mengatakan, tidak aku masuk satu desa, satu kampung kecuali ada ilmunya Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri, baik muridnya langsung. Guru mulia kita sudah datang, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Silakan, sebelum kita mendengar tausiah-tausiah yang nanti akan disampaikan, pandang beliau dengan pandangan kecintaan. Salah satu dzurriyyah dari Sayyidina Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Beliau saja bercahaya seperti ini. Bagaimana Sayyidina Al-Imam Ubaidillah, bagaimana Al-Habib Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Undur bi'ainil mahabbah. Baik, kita lanjutkan pembacaan manaqib Sayyidina Al-Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang akan disampaikan oleh Ketua Rabithah Alawiyah Banyuwangi, As-Sayyid Al-Habib Muhsin bin Alawi Al-Habsyi. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, hadirin wal hadirat, para jamaah, tamu undangan haul, para pecinta wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali ditakdir hadir oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghadiri acara yang memperingati wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, memperingati orang-orang mulia di hadapan Allah yang merupakan representasi murka atau ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah ayat, sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu satu waliku, kata Allah, maka aku umumkan peperangan kepada dirinya. Dengan kata lain, yang mencintai walinya Allah akan dicintai oleh Allah, yang mengganggu, membenci walinya Allah akan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan diumumkan peperangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah
pagi hari ini kita bisa hadir menunjukkan bahwasanya kita berada di dalam posisi mencintai wali-walinya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah kitab, yaitu kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, beliau mengatakan, man nadhara fi siyaris salaf arafa taksirahu wa takhallufahu an darajatir rijal. Barang siapa yang memandang, mendengarkan, memperhatikan tentang perjalanan hidup salaf, orang-orang terdahulu, para pendahulu-pendahulu mulia kita, ketika kita baca manakibnya, kita dengar manakibnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kita akan tahu bagaimana jauhnya kita dari derajat-derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar manakib-manakib dari wali-walinya Allah, kita akan tahu bahwasanya kita masih jauh dari kategori orang yang bernilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuahkan hasil insyaallah bisa kita tiru beliau-beliau untuk menapaki jejak langkah beliau menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Asy-Syaikh Abdullah As'ad Al-Yafi'i, beliau pernah mengatakan juga, al-hikayatu jundun min junudillah taqwa biha qulubul muridin. Hikayat-hikayat, cerita-cerita wali-walinya Allah, cerita-cerita orang soleh, cerita-cerita kebaikan merupakan salah satu dari pasukan-pasukannya Allah yang bisa membuat hati orang-orang yang mencapai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih kuat lagi. Maka dari itu, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit daripada manakib Fakhril Wujud, kebanggaan alam semesta, Fakhril Wujud, Fakhril Awalim, Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, beliau memiliki nasab, yaitu Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur Ibn Al-Ustadz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mana nasab beliau bersambung sampai kepada datuk termulia beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, hadirin wal hadirat rahimakumullah, beliau dilahirkan di kota Tarim, tepatnya hari Sabtu tanggal 23 Jumadil Awal tahun 919 Hijriah, dan beliau wafat di kota Inat tepatnya malam Ahad tanggal 27 Zulhijjah, seperti tanggal kita saat ini, tepat tanggal 20 Zulhijjah tahun 992 Hijriah. Beliau wafat dalam umur 73 tahun. Namun peninggalan beliau adalah peninggalan yang lengkang abadi, peninggalan yang menunjukkan bagaimana orang-orang hebat di hadapan Allah. Jasad beliau mungkin berada di dalam makom beliau, namun nama beliau selalu harum, jejak langkah beliau selalu bisa kita ikuti sampai yaumil qiyamah, menjadi orang-orang panutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sebelum adanya Syekh Abu Bakar bin Salim, ada banyak mubasyirat, ada banyak kabar gembira yang diberikan oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan beliau jauh sebelum beliau dilahirkan. Bahkan dengan tahaddusan bin ni'mah, Syekh Abu Bakar bin Salim pernah mengatakan, wa qad dzukira fadli kubaila dzikri, telah disebut bagaimana fadilah yang aku diberikan oleh Allah, kemuliaan yang aku mendapatkannya dari Allah jauh sebelum orang mengenal namaku. Ada yang menyebutku, tapi kemuliaanku sudah disebutkan oleh beberapa wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Datuk ketiga beliau yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman As-Saggaf. Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf memiliki putra-putra yang luar biasa, yang wali-wali min auliyaillah. Di antara putra beliau ada salah satu putra Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf, datuknya As-Saggaf. Beliau punya satu putra yang luar biasa masyhur, luar biasa terkenal, yang bernama Sayyidina Umar Al-Muhdhar. Beliau memiliki salah satu saudara yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman As-Saggaf, yang tidak lain adalah datuknya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika melihat saudaranya Sayyidina Umar Muhdhar yang begitu masyhur,
yang begitu terkenal. Beliau tanya kepada ayahanda beliau Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf, bagaimana saudaranya terkenal namun dirinya dalam keadaan mastur, tidak terkenal. Namun sang ayah menjawab dengan jawaban, inna syuhrataka fi akibik, sesungguhnya kemasyhuranmu akan diwariskan oleh keturunanmu, yang merujuk kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dan Sayyidina Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Salah seorang wali min auliyaillah yang merupakan ahli fikih yang terkenal sepanjang zaman, yaitu Sayyidina Umar bin Abdullah Makhramah. Beliau pernah satu waktu berjumpa dengan Syekh Abu Bakar bin Salim yang ketika itu masih berusia 4 tahun, digendong oleh pembantu beliau yang bernama Baqahawil. Ketika melihat Syekh Abu Bakar bin Salim dalam umur 4 tahun, Syekh Umar bin Abdullah Makhramah melihat masa kecil Syekh Abu Bakar bin Salim memiliki cahaya yang luar biasa. Sembari melihat Syekh Abu Bakar bin Salim yang ketika itu masih berumur 4 tahun, Sayyidina Umar bin Makhramah beliau mengatakan, ya ghadhibaz zahab, Allah bi'ainihi yura'i kullu wadi kabir al-guh gudam wadik. Wahai batang yang terbuat dari emas, merujuk kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau istilahkan dengan batang emas. Semoga Allah dengan anugerah pandangannya selalu menjagamu. Seluruh lembah-lembah besar alias wali-wali besar, orang-orang hebat berada kecil di hadapan lembahmu, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim. Umur 4 tahun. Ketika itu Syekh Umar bin Makhramah kemudian menoleh kepada Baqahawil, pembantu Syekh Abu Bakar bin Salim yang menggendong Syekh Abu Bakar bin Salim, seraya Sayyidina Umar bin Makhramah mengatakan, as'adallah masa sahibak ya Baqahawil isdan nakhl liyakhruf wa'aduh nugawil. Wahai Baqahawil, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungimu dan memberikan kemuliaan dan kebahagiaan kepadamu, wahai Baqahawil. Apa ini? Pohon apa ini Baqahawil? Bagaimana baru ditanam tapi hasilnya sudah terlihat, tapi buahnya sudah muncul, padahal masih dalam keadaan muda beliau umur 4 tahun, merujuk kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadirin rahimakumullah, sebuah kemuliaan yang dilihat oleh wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala jauh sebelum keberadaan Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga beliau menjadi fakhril wujud seperti yang kita kenal. Namun apakah beliau mendapatkan hal tersebut dengan sia-sia begitu saja? Apakah beliau mendapatkan hal tersebut dengan santai-santai? Kita lihat ijtihadnya, mujahadahnya, usahanya Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam menuntut ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untuk kita, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan buat ia paham urusan agama. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak paham agama. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak peduli kepada agamanya. Karena syarat kebaikan yang baik, yang besar dari Allah adalah yufaqihu fid din. Bahkan dalam satu hadis riwayat lain dikatakan, mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah tidak akan mengangkat satu wali yang bodoh. Tidak ada ceritanya wali bodoh. Makanya kalau ada orang yang mau kepingin jadi wali, kepingin jadi orang hebat, syaratnya ilmu, ngaji, taklim, belajar, usaha. Bagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim? Beliau dikatakan khatamal Quran fi arba'ati ashhur. Beliau itu menghatamkan Quran dalam masa hanya 4 bulan. Hafal Quran hanya dalam masa 4 bulan. Beliau belajar banyak kitab. Di antara yang disebutkan oleh ulama yaitu beliau membaca qiraatul kitab minhaj. Beliau membaca kitab minhaj, salah satu kitab fikih yang tinggi, yang luar biasa. Bukan hanya sekedar membaca biasa, namun beliau baca dengan qiraatul tahqiq. Beliau baca dengan mempreteli satu-satu ilmu yang ada di dalamnya. Bukan hanya 1 kali, namun 3 kali beliau mengulang pelajaran minhaj. Bahkan hadirin rahimakumullah, Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan beliau membaca kitab Ihya Ulumuddin yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ahlwi Al-Haddad, bi Ihya Ulumuddin tahya qulubuna. Dengan Ihya Ulumuddin, siapa yang baca Ihya, yang mempraktekkan Ihya, maka akan hidup hatinya. Sesuai namanya Ihya Ulumuddin. Syekh Abu Bakar bin Salim mempelajari Ihya bukan hanya 1 kali, padahal kitab Ihya berapa jilid besarnya, namun Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan beliau mempelajari Ihya sebanyak 40 kali banyaknya. Kalau kita tanya hadirin rahimakumullah, kita sudah berapa kali baca kitab Ihya? Berapa kali kita baca kitab fikih?
1 kali, 2 kali merasa sudah alim. Beliau baca kitab Ihya 40 kali banyaknya, baca kitab Minhaj 3 kali bacanya, qiraatu tahqiq, beliau kaji kitab Risalatul Qusyairiyah, beliau kaji kitab-kitab yang lainnya, menunjukkan bagaimana mujahadah beliau di dalam menuntut ilmu. Bukan hanya menuntut ilmu, ketika selesai beliau mendapatkan ilmu, beliau ajarkan ilmu itu tersebut. Hadirin rahimakumullah, salah satu murid beliau yang bernama Al-Faqih Muhammad Bajamal, Sayyidina Faqih Muhammad Bajamal, beliau mengatakan, dakhaltu alaihi waqtal isya wa jalastu ma'ahu majlisan wahidan ila an tala'al fajr wa huwa yudhakir fi ulumit tariqah wa isyarati ahli al-haqiqah. Pernah satu waktu, coba kita lihat taklimnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Pernah satu waktu saya masuk, duduk, belajar, ngaji, taklim kepada Syekh Abu Bakar bin Salim waqtal isya, setelah sholat isya, waktu isya. Wajalastu ma'ahu, dan saya duduk bersama Syekh Abu Bakar bin Salim ngaji, taklim. Berapa lama? Setengah jam, 2 jam, 3 jam. Beliau ternyata mengatakan majlisan wahidan, 1 kali duduk, tidak bergerak, tidak pakai istirahat, ila antola al-fajr, mulai isya sampai subuh. Kita baru taklim setengah jam, miring sudah, Pak. Ceramah 1 jam, 2 jam, kesuwen, kedawol, panjang. Atau kalau enggak, minimal duduk kita sudah berganti 3-4 kali. Syekh Abu Bakar bin Salim ngaji taklim, muridnya bilang, saya ngaji mulai isya ketemu subuh, baru selesai waktu subuh. Di situ beliau mengkaji ilmu hakikah, ilmu sufiyah, ilmu ahlil hakikah, ilmunya para ulama. Dan beliau mengadakan rutin pengajian-pengajian seperti itu. Bahkan dikatakan beliau yuqimud darsul arbi'a, beliau mengadakan pengajian rutin umum setiap hari Rebo, dan juga pengajian setelah sholat subuh yang rutin dihadiri oleh 13 putra daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau tidak akan memulai kecuali murid-muridnya dan juga putra-putra beliau yang berjumlah 13 orang semuanya hadir, baru beliau mulai. Bahkan beliau akan marah ketika ada putranya yang terlambat hadir, 13, Pak. Sehingga tidak kaget putra-putra beliau jadi orang hebat. Pertanyaannya, kita ketika mendengar seperti ini, anak kita kemana selesai subuh? Apa anak kita bangun subuh? Atau bahkan kita biarkan tidur subuh? Setelah subuh kemana anak kita belajar? Kemana anak kita ngaji? Para alim ulama bahkan beliau mengatakan, seorang anak, seorang ibu mungkin, seorang ayah mungkin akan bingung ketika anaknya tidak makan seharian. Anak tidak makan sehari, ibu nangis-nangis, makan nak, makan nak. Tapi tidak ada ibu yang bingung ketika anaknya tidak ngaji 1 hari, bahkan biasa-biasa saja. Kadang gara-gara urusan-urusan hiburan, urusan-urusan dunia, anaknya disuruh libur dulu hari ini ngajinya. Tapi Syekh Abu Bakar bin Salim, 13 putra beliau, semuanya menghadiri pengajian taklim subuh, setelah subuh yang langsung dibimbing oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Harus kita tiru nih, Bang. Hadirin rahimakumullah, di antara mujahadah Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dikatakan beliau adalah orang yang yuhibbuz ziarah. Beliau itu cinta, senang untuk terus berziarah ke makom-makom aulia. Beliau akan berziarah khususnya ke makom Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Attas bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim ziarah kepada Nabiullah Hud ala nabina wa alaihi salatu wassalam, ziarah Nabi Hud, dan beliau itu ditandu di akhir umurnya dalam masa-masa sepuh beliau, dalam keadaan ditandu tetap ziarah, bukan hanya 1 kali tapi 70 kali banyaknya. Bagaimana dalam masa sehatnya beliau Syekh Abu Bakar bin Salim? Kita sehat, bugar, ada makom aulia di hadapan kita, tidak pernah masuk, bahkan kadang-kadang ditanya tidak tahu mana makomnya, Pak. Apalagi ziarah yang jauh-jauh. Kita lihat para alim ulama, guru-guru kita masuk kemanapun daerah selalu ziarah dan ziarah. Hubungkan ahya wal amwat, masuk ziarah kepada orang yang masih hidup yang mulia, masuk kepada makom-makom aulia. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dalam masa sepuhnya ditandu tetap melaksanakan ziarah, bahkan kata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas 70 kali banyaknya dalam tandu beliau digotong, Pak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, mujahadah beliau, hadirin rahimakumullah, yang membuat beliau mempunyai julukan Fakhril Wujud, Fakhril Awalim.
Dikatakan beliau itu jalan dari kota tempat tinggal beliau yang bernama Desa Lisik. Beliau setiap malam akan jalan kaki sejauh 15 km kurang lebih ke kota Tarim. Setiap malam jalan 15 km. Apa yang beliau lakukan di kota Tarim setiap malam? Ya tahajud. Beliau akan tahajud di masjid-masjid yang ada di kota Tarim. Bukan hanya tahajud, selesai tahajud beliau akan penuhi tempat-tempat air yang ada di masjid-masjidnya tersebut. Bukan hanya tinggal buka keran seperti kita, Pak. Nimba air, ambil air dari sumur, sholat tahajud, selesai sholat, keluar, isi air. Masjid-masjidnya, semua kamar mandinya diisi air, tempat-tempat minumnya diisi air. Sejauh 15 km setiap malam beliau jalan dari kota Lisik menuju kota Tarim, dan beliau akan kembali pulang sholat subuh di Masjid Ba'isa di kota Lisik, di daerah Lisik. Dan itu beliau laksanakan bukan 1 tahun 2 tahun mujahadahnya, tapi beliau laksanakan kondisi seperti itu istiqomah selama 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya jalan 15 km untuk tahajud, khidmah kepada umat, mengisi air-air yang ada di masjid-masjid. Kita hadir hall 5 km, 1 km, 2 km, sepeda motoran itu pun kasep masih, Pak. 15 km jalan kaki, itu pun baru diketahui oleh para alim ulama, baru diketahui oleh orang di zamannya dengan adanya darah yang menetes, yang ada terus jalurnya sampai ke Masjid Ba'isa. Jadi ketahuan karena ada jalur langkah darah dari kota Lisik sampai ke Tarim, kembali ke kota Lisik lagi di Masjid Ba'isa, Pak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ya. Dan beliau akan sholat subuh dengan wudhunya Isya, karena beliau menjaga wudhu. Sholat subuh dengan wudhu Isya. Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bawazir bahwasannya beliau Syekh Abu Bakar bin Salim selama kurang lebih 15 tahun di akhir umurnya tidak pernah duduk dengan posisi duduk yang lain kecuali duduk tawarruk seperti orang sholat yang begini nih. Duduk seperti orang sholat, duduk ketika antara dua sujud. Duduknya 15 tahun tidak pernah lihat duduk lain, tidak pernah duduk sila, tidak pernah duduk semender, sembujung, selonjor, apa mana, Pak? Macam-macam duduk, tidak pernah. Duduknya hanya duduk tawarruk. Ketika beliau ditanya 15 tahun lamanya seperti itu, Pak. Tidak pernah. Baik ketika duduk sendiri ataupun bersama orang lain, majelis khusus, majelis umum, duduknya selalu seperti itu 15 tahun. Ketika beliau ditanya, kenapa duduk hanya seperti itu? Beliau menjawab, hakadha julusul abdi baina yaday sayyidih. Beginilah duduknya seorang hamba sahaya di hadapan tuannya, di hadapan majikannya, dan saya adalah seorang hamba sahaya di hadapan Allah yang tidak pantas untuk duduk macam-macam kecuali duduk sebagaikan duduknya seorang hamba di hadapan majikannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Pemikiran para aulia, pemikiran orang-orang hebat di hadapan Allah, menganggap bukan hanya di hadapan matanya orang biasa, tapi beliau selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah yang luar biasa dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan beliau Syekh Abu Bakar bin Salim, hadirin rahimakumullah, setiap harinya menyediakan 500 potong roti. Kalau bahasa kita itu 500 piring. 500 piring untuk makan siang dan 500 piring untuk makan malam yang beliau bagikan kepada fakir miskin. Itu lain yang beliau berikan kepada tamu-tamu yang datang mengunjungi beliau. Pernah satu waktu, hadirin rahimakumullah, ada satu pemuda, satu orang yang agak majlub, dikatakan dari Al-Syrih, beliau dikatakan datang terlambat, setiap hari setoran, Pak. Setiap hari datang minta 2 potong roti selalu. Setiap hari malam datang ambil 2 potong, malam datang ambil 2 potong. Satu waktu datang terlambat, agak kemalaman, datang ke dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim, tanya mana rotinya, habis sudah dibagi-bagi. Orang semua selalu mengatakan, dapur model apa seperti ini, baru terlambat, habis sudah selesai. Syekh Abu Bakar bin Salim dengar perucapan orang seperti itu, turun ke dapur, beliau ngadon roti sendiri, beliau berikan kepada orang tersebut, Pak. Malam di situ dikatakan malam tersebut Syekh Abu Bakar bin Salim nangis kepada Allah, malu karena ada orang yang tidak dapat nasi, karena ada orang yang tidak dapat roti, nangis kepada Allah, minta mudah-mudahan dapur ini terus dilanggengkan dan tidak sampai kualat, dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ucapan orang tersebut tadi. Satu tamu ternyata tidak disia-siakan begitu saja oleh Syekh Abu Bakar bin Salim di masa hidupnya, dan mudah-mudahan di masa setelah wafat beliau kita semua dijamu oleh Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Namun hadirin rahimakumullah,
ketika kita lihat bagaimana mujahadah ibadahnya, bagaimana ikramud dhaifnya beliau, bagaimana beliau memberi nafkah sedekahnya yang luar biasa, bagaimana ziarah beliau, bagaimana ilmu beliau yang luar biasa, bagaimana murid-murid beliau yang luar biasa. Apakah menjadikan beliau berbangga diri? Tidak sama sekali. Beliau dikatakan sangat begitu tawadhu. Bahkan beliau selalu melihat kekurangan pada dirinya. Bahkan beliau tidak jarang dan sering mengatakan seperti ini, wa hasrati wa musibati imda'a umri bila usul. Sungguh sebuah kerugian bagiku, sungguh sebuah musibah bagiku apabila habis umurku sedangkan aku masih belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku jauh dari hadapan Allah. Sungguh kerugian untuk diriku karena aku masih belum sampai, padahal beliau adalah orang yang sudah sampai ke derajat maqam mahbub indallah. Tapi masih saja beliau mengakui, sungguh rugi aku belum sampai kepada Allah, sungguh rugi aku belum sampai kepada Allah. Dan inilah hadirin rahimakumullah, beliau takut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Saya takut habis umur saya sehingga saya masih belum sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda berbanding terbalik dengan kita mungkin. Kita baru amal satu tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, pagi-pagi ketemu teman sudah kerasa wali min auliyaillah, Pak. Baru sedekah keluar uang apalagi merah-merah langsung ngerasa insya Allah surga jelas. Ini sedekah 1000 piring, 1000 roti setiap hari, tahajud setiap malam 15 tahun dalam keadaan duduk bersimpuh seperti itu. Tapi malah beliau mengatakan, saya takut umur saya habis sedangkan saya masih belum punya apa-apa di hadapan Allah. Sama begitu juga dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ada salah seorang wali min auliyaillah yaitu Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Hadirin rahimakumullah. Diceritakan Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Bar ini pernah beli kambing untuk korban hari raya Idul Adha. Tapi belinya bukan 1 hari 2 hari sebelum lebaran. Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Bar beliau beli kambing 4 bulan sebelum lebaran. Bulan Rejab sudah beli kambing. Beliau rawat kambing itu, beliau gemukkan kambing itu sampai masa lebaran. Ketika hari raya Idul Adha datang, beliau perintahkan satu santrinya untuk menyembelih kambing. Anak buahnya beliau perintahkan untuk menyembelih itu kambing. Jalan ke belakang, ketika menyembelih, tidak lama kemudian ternyata sang pembantu ini datang tergopoh-gopoh kepada Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Ya Syekh, ya Imam, wahai guru, celaka, hancur. Bingung beliau, apa yang terjadi? Ya guruku, wahai guruku, saya ketika tadi nyembelih kambing engkau, ternyata kambingmu ketika saya sembelih, lepas pisau yang saya pegang ini, baru separuh motong, lepas pisaunya, sehingga kambing ini bukan jadi kambing yang bisa kita nikmati, mati dalam keadaan bangkai kambing ini, tidak ada gunanya lagi, tidak bisa kita makan. Mendengar hal itu hadirin rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Bar langsung terjatuh pingsan, semaput. Dengar kambingnya bangkai, kambingnya tidak bisa dimakan, semaput. Orang-orang bingung, cerita, ya sudah kalau gitu kita ganti saja. Beliau mau minta 1, 2, 10, 20, kita belikan yang baru, kita ganti yang baru, kita belikan kambing lagi yang baru, yang sehat, yang gemuk. Ketika beliau siuman, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar ditanya, ya Syekh, kenapa engkau sampai bersedih seperti itu? Cuma kambing 1, tidak harus sampai semaput, masa kehilangan kambing sampai semaput, masa kehilangan kambing sampai pingsan. Apa jawaban Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Bar, Pak? Beliau mengatakan, saya tidak sedih karena kambing saya yang hilang, tapi saya memikirkan, saya takut, saya rawat hidup saya ibadah kepada Allah, saya taat kepada Allah selama ini, sebagaimana saya rawat kambing itu sampai gemuk, ternyata gara-gara akhir yang buruk, meninggal dalam keadaan jadi bangkai. Saya takut walaupun saya sudah ibadah seperti ini, walaupun saya sudah mujahadah, ternyata kalau bisa terjadi di akhir hayat saya, Allah jadikan saya meninggal dalam su'ul khotimah, itu yang membuat gue pingsan. Hadirin rahimakumullah, amal ibadah hebat tapi tidak pernah merasa sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, salah seorang syekhul Islam di zamannya, ayahanda dari Habib Salim Asy-Syatiri, yang muridnya tersebar di Indonesia, di Afrika dan lain sebagainya. Bahkan para seorang wali mengalir mengatakan, tidak aku masuk satu desa, satu kampung kecuali ada ilmunya Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri, baik muridnya langsung atau murid daripada muridnya, selalu ada ilmunya Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri. Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri dengan ilmu beliau yang luar biasa, 40 tahun ngajar tidak dibayar sama sekali. Apa beliau mengatakan? Ma'ana bisyai wala ba'd min syai', saya ini bukan apa-apa, jangankan apa-apa, setengahnya apa-apa itu saya bukan.
Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim pun mengatakan begitu, wa hasrati wa musibati in dha'a umri bila wusul. Hadirin rahimakumullah, lautan daripada manaqib Syekh Abu Bakar bin Salim yang begitu panjang, yang tidak mungkin bisa kita sebutkan satu persatu. Namun ada satu bisyarah dari Syekh Abu Bakar bin Salim untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan bisyarah ini. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, man akhlasa fi mahabbatina wa sadaqa ma'ana nahfadhuh min ghawayati syaitan wa nakfihi umurad dunya wal akhirah. Barang siapa yang betul-betul ikhlas cinta kepada kami, yang betul-betul jujur dalam kecintaannya kepada kami, yang selalu hebat dalam kecintaannya kepada kami, nahfadhu min ghawayati syaitan, jangan khawatir, kami yang akan menjaga dia dari godaan-godaan syaitan, dan kami selesaikan urusan dunia dan akhiratnya. Li'annana kasafinati Nuh, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, karena kami ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri syubihu bil anjumi zuhuri mithlama qad jaa fis sunani. Beliau mengatakan, karena kami bagaikan safinati Nuh, karena kami adalah sebagaikan bahteranya, perahunya Nabi Nuh. Man raqiba fiha naja, barang siapa yang masuk ke dalam perahu tersebut akan selamat. Wa man takhallafa anha halak, barang siapa yang berpaling dari perahu tersebut akan hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu waktu Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu dalam satu majlisnya, beliau mengatakan, dan kita tafaulan dengan perucapan beliau, beliau mengatakan di dalam majlis beliau, dan ini hadirin rahimakumullah, hari ini kita hadir yaitu majlisnya Syekh Abu Bakar bin Salim, kita peringati ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan dalam majlisnya, la yakhrujul mujrim min majlisina illa maghfuran lah. Tidak ada satu orang sejahat apapun orang tersebut masuk ke majlis kami kecuali orang tersebut akan keluar dengan keadaan dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, awa ama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana. Tahukah kamu, apa kamu tidak tahu bahwasanya kami adalah orang yang akan selalu membalas jasa kebaikan siapapun yang berjasa kepada kami, siapapun yang cinta kepada kami. Wa muhibbuna, dan pecinta-pecinta kami, ma zala tahta liwana, akan selalu berada di bendera kami sampai yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berada di bendera Syekh Abu Bakar bin Salim, yang akan dituntun sampai kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat daripada ahwali yaumil qiyamah, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah di zaman ini, fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Baik, selanjutnya kita akan dengar